Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita jalan-jalan di daerah Kutai Kartanegara. Ini khususnya di daerah Lojanan, di Kilo 8 Lojanan, arah Jalan Samarinda Balikpapan. Sekarang kita sedang berada di peternakan sapi Jaya Bersaudara. Kita mau lihat-lihat apa yang ada di dalamnya, karena di sini teman kita. Oke. Kebetulan ini ada salah satu pemiliknya. Kenapa kok dikatakan peternakan sapi Jaya Bersaudara? Karena di sini sebenarnya ada dua orang yang mengomandoi. Yang pertama Pak Saleng, kedua ada Pak Saini. Jadi mereka bersaudara, makanya peternakannya namanya Jaya Bersaudara. Kalau yang ada sekarang sepertinya Pak Saleng. Oke. Kita ketemu. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam Pak. Ya, selamat siang ini. Senang bertemu dengan ini kawan lama kita namanya dengan Pak siapa? Bapak Saleng. Pak Saleng. Beliau adalah salah satu pemilik kandang di sini. Kenapa kok dikatakan peternakan sapi bersaudara Jaya Bersaudara ini? Karena memang bersaudara Pak di sini. Iya, kebetulan Pak kami yang ngelola di sini. Ya. Kami dua bersaudara. Iya. Jadi makanya kami buat di situ nama itu Jaya Bersaudara kandang kami itu. Jadi bersaudara ini Pak Saleng ini kakaknya. Betul, ya. Saya kakak. Ini kakak. Ada satu lagi namanya Pak Saini. Nanti kita juga akan bertemu dengan Pak Saini. Jangan lupa, jangan khawatir ya. Nah, Pak Saleng ini kebetulan kan kita lagi jalan-jalan ke arah Balikpapan. Jadi kita mampir ke kandang Pak Saleng ini, ke kandang Jaya Bersaudara. Pak Saleng ini kalau di sini nih boleh diceritakan kapasitas berapa ekor kalau di kandang sini Pak Saleng? Yang ada Pak ini kapasitasnya sementara ini ada 150 ekor sih. Iya. 150 ekor. Iya. Jadi kandangnya yang ada di sini ini ada 150 ekor kapasitasnya. Untuk sapi-sapi Pak Saleng, sapi-sapi yang di sini yang disediakan atau yang dikemukan atau dikembangkan? Iya, sapi-sapi bakalan kebanyakan kita siapkan digemukkan dengan ya seadanya rumput lah. Oh iya. Iya, awal. Terus dengan beliau juga kami ngambil sapi-sapi ini. Iya. Nah ini kan karena iya. teman lama. Iya. Jadi kadang kita juga ada menyuplai sapi ke sini. Tapi banyak sapi dari sini, bukan dari saya saja. Tapi saya lihat ada sapi-sapi yang berasal dari Sulawesi Pak Saleng. Iya, ada juga Pak. Ya, ada teman-teman juga yang masukkan. Jadi kami tampung juga. Tapi kebanyakan nanti ya ada dari beliau juga. Iya, baik. Pak Saleng, ini sapi-sapi yang rata-rata sini adalah sapi-sapi kebanyakan ras Bali ya Pak? Jenisnya Pak ya, jenis Bali. Jenis ras Bali yang saya lihat di sini ada sapi-sapi yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Karena saya lihat ada ciri-cirinya tuh gampang, kalau sapi dari Nusa Tenggara Timur di hidungnya itu pasti ada bekas tali. Iya, iya. Nah, rata-rata sapinya tidak dicolok hidung, tidak dikeluh di hidungnya. Nah, kalau yang di sana sapi-sapi yang kelihatan ini, yang ada di warna-warna Pak Saleng ini? Iya Pak, ya. Ini dari Sulawesi biasanya ya. Sapi-sapi ini yang perawakannya tinggi-tinggi, ini sapi-sapi yang biasanya dari daerah Sulawesi. Kalau Sulawesi ini daerah mana Pak Saleng? Sapi-sapi daerah Palu Pak biasa itu ya. Nah, sapi-sapi yang berasal dari daerah Palu. Nah, sapi-sapi Sulawesi ini biasanya dia tidak bercap, dia tidak bernomor. Beda dengan sapi-sapi yang seperti ini. Nah, sapi-sapi yang ini ada kode, ada huruf, ada angka. Nah, ini sapi-sapi biasanya yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Nah, sapi-sapi Sulawesi ini lebih bersih memang, karena memang suppliernya biasanya datangkannya nggak terlalu banyak. Biasanya 1 truk, 2 truk, atau mungkin kapal-kapal kecil. Beda dengan sapi-sapi dari NTT kapal besar yang kapasitas ratusan. Asalnya kalau di sini untuk pakannya rumput murni Pak Saleng, atau ada tambahan-tambahan? Ya, rumput murni Pak. Kami kasih rumput murni karena juga sebagian dari pelanggan kami itu senangnya dari yang alami. Oh ya. Tidak memakai comboran.
nggak ada campuran. Iya. Jadi bahasa kerennya ini grass feed ya. Jadi dia murni rumput. Ini saya singgung lagi mengenai grass feed ini. Sebenarnya kalau di negara-negara maju Pak Saleng, Iya. itu ada lembaga yang bisa mensertifikasi bahwa sapi ini adalah sapi pemakan rumput murni. Itu ada sertifikatnya. Sertifikatnya ya, Nah, Pak, kalau ya. kita pergi ke mall, Iya. dagingnya tuh mahal sekali harganya. Oh, Padahal gitu. kalau di Indonesia atau Iya. di Kalimantan ini yang kita makan ini sebenarnya sudah sapi rumput, sapi murni pemakan rumput. Iya. Kebanyakan kan. Iya, iya. Saya kemarin dari mall itu, dari supermarket, lihat ada sapi yang sertifikat grass feed itu. Harga dagingnya itu saya lihat sekitar 750. Wih, lumayan tinggi Pak ya. 750.000. Iya, iya. Padahal sebenarnya yang dimaksud sapi grass feed itu ya sapi-sapi pemakan rumput ini, alami ini ya. alami ini. Nah, Ya. padahal kalau di sini paling kalau di pasar-pasar cuma 150.000, 160.000 Sekitaran bandingkan. segitu, betul. Padahal sama-sama grass feed. Bedanya cuma yang di supermarket ada sertifikatnya, sapi dari Iya. luar. Kalau di kita belum ada Belum sertifikatnya. ada. Mudah-mudahan ini masukan untuk pemerintah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur. Kalau bisa ada lembaga tersendiri yang bisa mensertifikasi sapi-sapi peternak ini yang memang menggunakan rumput supaya sapi-sapi ini tersertifikasi memang pemakan rumput alami dan harganya bisa lebih tinggi daripada sapi-sapi yang dengan pakan-pakan tambahan, karena kualitas dagingnya tentunya berbeda, warnanya, teksturnya itu berbeda. Lebih padat seperti juga itu. dagingnya. Nah, kalau ini di area Lojanan, ya. Lojanan ini kecamatannya atau? Iya, Kecamatan Kecamatan. Lojanan, iya. Ya, kalau desanya ini ikut desa Pak Saling. Desa Tani Bakti, Pak. Nah, di sini ini Desa Tani Bakti. Ini salah satu, boleh dibilang salah satu lumbung sapi ya ada di sini. Di lumbung sapi maksudnya masyarakat di sini memang rata-rata banyak yang peternak sapi. Iya. Bahkan saat saya masuk gang tadi, Ya. itu ada Ya, ada sentra pusat penggemukan Sapi. sapi. Nah, di Lojanan kalau orang bahasa kerennya kilo 8 ya. ya kilo 8. Kilo 8 Lojanan, Lojanan. Jalan Poros, Samarinda, Balikpapan. Nah, seperti itu. Itu, Pak. Iya, iya. Ini kita sedang berada di kandang Pak Saleng. Untuk sapi-sapi yang di sini Pak Saleng, sambil kita lihat-lihat, sapi-sapi yang di sini ini adalah sapi-sapi yang disediakan untuk kurban Pak Saleng. Iya, rencana begitu, Pak. Cuma kami juga melayani kalau ada yang perlu buat selamatan, misalnya hajatan pernikahan atau sunatan dan yang lainnya. Kami sediakan. Oh, baik. Iya. Jadi mayoritas memang disediakan ini persiapan untuk hari kurban rata-rata, karena memang sapi-sapi yang di sini memang saya lihat bakalannya masih terlihat sapi-sapi bakalan yang perlu Iya, untuk istilahnya digemukkan kembali Pak Saleng ya. Betul, Pak. Iya. Nah, sehingga nanti selama beberapa bulan ke depan menghadapi kurban, sapi-sapi ini memang sudah benar-benar siap untuk disembelih atau dipotong sebagai hewan kurban. Nah, Siap. seperti itu. Iya. Nah, Pak Saleng, biasanya kalau Pak. di area Lojanan sini, ini biasanya masyarakat itu banyak yang minat sapi-sapi yang seperti apa yang banyak dicari oleh masyarakat di daerah sini. Biasanya, Pak, lebih cenderung ke sapi Bali mereka. Sapi Bali ya. Iya, memang. sapi Bali. Daripada sapi-sapi yang lebih besar, karena untuk di hari raya kurban itu mereka terjangkau lah dengan harga-harga sapi Bali ini. Oh, betul betul. Kalau yang sifatnya kayak sapi limusin dan yang lain itu hanya orang-orang tertentu Orang-orang tertentu yang mencari Pak bisa Saleng. mencari ya. Nah, Kalau Bali ini bisa dikatakan dari kalangan rendah sampai yang tinggi masuk oh begitu. Jadi Iya. masih idolanya itu masih banyak Bali ya. Bali. Masih pasaran yang banyak dicari oleh masyarakat di daerah Lojanan sini atau di area Kutai Kartanegara, bahkan ini bisa ke arah Samarinda juga ya. Iya, Pak. Nah, ini masih banyak sapi-sapi yang jenisnya adalah rasnya Bali. Makanya masyarakat di sini Iya. beda dengan di luar pulau di Jawa yang sudah banyak merawat sapi-sapi limusin, sapi-sapi simental, sapi-sapi kelas besar. Kalau di sini masih banyak
peternak-peternak yang cenderung merawat sapi-sapi jenis ras Bali. Dengan alasannya tadi harganya kalau di sini masyarakatnya masih terjangkau gitu Pak. Iya Pak, Iya. banyak pilihan lah. Tapi ada ternak yang pengemukan yang limosin juga nggak Pak kalau di hari raya Kurban nanti biasanya? Biasa tiap kandang itu ada 1-2. Dengan kandang teman kami di sana ada juga disiapkan itu sampai 5 ekor. 5 ekor. Iya. Untuk sapi-sapi besar ya? Sapi besar. Oh, yang berat-berat di atas 700, Iya. 800 gitu ya? Ya. Jadi kalau sapi besar ini memang pasarannya memang orang-orang tertentu yang Tertentu, Pak, membeli. betul. Istilahnya, Karena kami pernah coba juga ada beberapa ekor, kurang lebih 10 ekor, ya, tapi jenis semental. iya, Ternyata itu agak lambat Pak, agak lambat pasarannya. lambat. Iya. Habis memang cuma agak lambat. Oh, begitu. Tapi alhamdulillah habis juga Habis, ya. ya. Nggak apa-apa Habis. ya. Yang penting Iya. itu laku gitu aja. Betul, Yang Pak. penting sapi keluar, yang penting sapinya habis, itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Jangan sampai sapi itu nggak keluar di saat hari raya Kurban kan gitu Pak. Iya. Pak Saleng ya. Harapan Jadi kami habis semua. kalau tahun yang kemarin, yang Kurban yang kemarin Pak Saleng, Iya. di sini menyediakan berapa ekor kemarin? Ada sekitar 170 ekor. 170 ekor. Iya. Habis Pak Saleng ini. Yang Alhamdulillah habis Pak. Alhamdulillah, mantap. Kalau di kandang Pak Saleng ini karena memang kandangnya terjangkau dan sapi-sapinya memang sapi-sapi yang memang sudah istilahnya Pak Saleng ini sudah memilih sapi-sapi yang nanti dicari oleh masyarakat gitu. Jadi kalau teman-teman bilang tuh orang merawat sapi itu gampang, semua orang bisa, tapi menjual Betul. belum tentu bisa. Makanya kita kalau beli sapi, merawat sapi harus tahu pasaran. Jadi tahu permintaan masyarakat yang ada di sekitar. Ini salah satu yang ditetapkan oleh Pak Saleng seperti itu. Nah, ini juga masih saya lihat teman-teman masih ada sisa-sisa ini. Sisa-sisa. Ah, Iya, nih Pak, sisa-sisa. Oh, itu Iya. oh nggak boleh disyuting itu. Nah, ini. Nah, jadi sisa-sisa kurban kemarin. Jadi kalau sapi-sapi yang sudah laku itu dikasih ini. Nah, Iya betul Pak. supaya tidak salah. Ini misalnya ini laku. Yang beli siapa? Yang beli Pak Amin. Pak kasih Iya. nama sapi, Pak Amin, alamatnya, nomor teleponnya. Nih. Jadi ini salah satu hal yang kecil, tapi ini sangat menentukan nanti dalam proses pengiriman. Karena mengelola sapi 160 ekor Pak Saleh, Iya Pak. itu kalau hari raya Idul Adha itu kalau nggak Tandai. ditandai itu kepala pusing. Betul Pak. Dan juga Kepala kan pusing. kami berapa orang pengantaran, jadi begitu kami berangkat kan di belakang kami ada teman-teman itu. Jadi kalau dikasih tanda kayak itu dan ini Iya, mereka langsung tahu. tahu Iya. ini diantar kemana, Antar ke kemana. siapa. Iya. Nah, jadi setiap tempat ini sapinya ini sudah, kalau yang sudah laku langsung ditempel identitas pembeli sapinya, sehingga sapi-sapinya nanti saat pengantaran istilahnya tidak salah kirim, Itu sangat penting teman-teman, karena kita tahu sendiri kalau sapi 150 ekor biasanya minta diantar Hamin Iya. 1, Hamin 2 atau saat paginya penyembelian. Itu kita harus memenuhi permintaan para pelanggan tadi. Betul. Nah, itu harus hati-hati, karena pengalaman saya juga di kandang namanya hari raya Kurban itu Pak, nggak ada Iya. kita penjual sapi ini yang nggak dimarahi oleh pelanggan. Betul Pak. Semuanya mau cepat. Secepat apapun pasti kena marah kita. Pak, Iya. kok sapinya belum sampai? Iya. Pak, sapinya kok ini jam segini kok belum sampai? Nah, ini salah satu hal kecil yang diterapkan oleh Pak Saleh dan Pak Saini yang ada di kandang sini, yang menunjukkan bahwa salah satu manajemen pengantaran sapi atau pendataan sapi ini di sini sangat bagus teman-teman. Jadi ini perlu dicontoh nanti Pak Saleh ya. Teman-teman yang lain boleh Pak ya niru Pak ya. Bisa Pak. Boleh. Nah, boleh ini. Terbuka untuk Nah, ini boleh ditiru ini teman-teman, karena supaya apa? Apalagi mempermudah kita lah. mempermudah sapi-sapi yang ada di sini saat pengantaran seperti itu. Nah, kalau ini dengan sapi sebanyak ini Pak Saleh, ini di sini ada berapa orang
yang merawat sapi ini? Kami ada 6 orang, Pak. Ada 6 orang ya Pak Saleng. Iya, dengan kami sendiri. Ya. Dengan kami sendiri ada 6 orang. 6 orang Saya yang dengan- merawat di sini. Iya, saya dengan Pak Seni, Ya. ada anggota yang bantu itu ada 4 orang. 4 orang. Berarti 6 orang ini termasuk Pak Saleng, termasuk Pak Saini ya. Iya. Ikut merumput juga Pak Saleng. Kalau salah satu anggota tidak masuk, kami ganti, Pak. Oh gitu. Berarti mau nggak mau bosnya harus ikut turun ke lapangan di saat ada anggota yang ada kendala, tidak bisa merumput atau tidak bisa turun kerja ya Pak Saleng. Iya, betul. Nah, seperti itu. Kalau di sini Pak Saleng, pengelolaan limbahnya atau pupuknya seperti apa kalau boleh tahu? Kalau pupuknya sementara kami tumpuk dan sewaktu selesai sapi ada dari petani-petani di sini yang memerlukan, Pak, buat tanaman-tanaman begitu, kebun-kebun ya. kebun, terus tanam apa sayur-sayur. Sayur Iya. ya. Memang di sini kan namanya aja Desa Tani Bakti. Iya. Desa Tani Bakti. Tentunya banyak petani ya. Betul. Banyak petani. Jangan jadi limbah-limbah yang ada di sini, terutama kotoran sapi, itu pastinya akan dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sini. Seperti Iya. itu. Nah, sementara karena lahannya luas, di saat sapi-sapi banyak seperti ini, pupuknya atau kotoran sapinya ditumpuk saja Pak ya. Di saat Ditumpuk, nanti Pak, iya. petani membutuhkan, mereka mengambil. Iya. Nah, seperti itu. Kami gunakan juga untuk pemupukan rumput Inggris itu. Ya. Oh, jadi punya lahannya juga Ada. punya Pak Saleng? Iya, Pak. Kalau Inggris lahan jauh dari tempat sini Pak Saleng? ya agak lumayan jauh, Pak. Ya. Oh, lumayan jauh. Tapi Tapi kami ini rumput ini ada kami lahan di pinggir sungai itu. Nah, memang sudah kami siapkan itu sekitaran 20-an hektar. luar biasa. Iya. Nggak main-main teman-teman. Lahan rumputnya yang disiapkan itu sekitar 20 hektar. Iya. Makanya kalau sapi 150, 200 itu saya rasa masih bisa mencukupi. Cukup, Anggap Pak. aja 1 hektar 1 sapi. Iya. Nah, seperti itu. Itu yang rumput liar saja. Berliar, Pak. Yang rumput liar saja. Belum rumput-rumput yang ditanam ya. Iya, rumput Inggris itu ada sekitaran 1,5 hektar lah. Nah, belum rumput-rumput pilihan seperti king grass, mungkin pecong itu Iya, ada kan? pacong, sama Ada odot, mungkin. odot, iya. Nah, itu juga dulu saya pernah ke sini juga Pak Seni pernah bilang memang menanam rumput-rumput yang disediakan untuk peternakan sapi yang ada di sini. Pak Saleng, ada nggak biasanya hal-hal yang unik atau lucu pengalaman Pak Saleng dengan para pelanggan Pak Saleng kalau boleh dibagi-bagi? Iya, yang biasa itu saat pengantaran itu. Saat mengantar. Iya, sapinya itu mereka sudah tandai, Iya. ternyata begitu pengantaran salah sapi, jadi minta ditukar kembali. Itu mereka itu biasa terjadi sebegitu, Pak. Padahal mereka sendiri yang menandai. Iya, Oh, Cuman- begitu. kadang dia kurang paham mungkin di sapi kan, Memang bukan peternak kan, Pak? berternak. Orang iya. yang tidak paham sapi kan. Iya, Nah, ada yang begitu. Jadi Pak, ini sapinya kok kayaknya lain gitu. warnanya beda. Beda. Nah, Jadi saya periksa kembali. Kan di anunya Pak, di badannya itu ada capnya, ada ada nomornya. nomornya. Iya, Nah, dikasih nota mungkin isi ya. nota. Ada dicantumkan nomor ya. Jadi disitulah kami untuk ngepaskan di situ. Oh, ternyata itu memang sapi pilihannya dia. Iya, ternyata ya memang dia yang salah. Mungkin pangkling, Pak. Sapinya mungkin tambah gemuk kah, Betul, Pak. tambah besar kah, kan gitu. Iya gitu. Kan pernah juga. Karena kadang orang beli sapi ini kan hari raya itu biasanya 1 bulan sebelum atau 1,5 bulan sebelum mereka sudah milih sapi. Nah, Iya, betul. 1 bulan berikutnya sapinya itu bisa ya kebanyakan kalau dikasih makan otomatis ya tambah gemuk, tambah besar. Iya. Kadang warna itu bisa berubah juga, Pak. Biasanya yang Iya. warnanya agak pudar-pudar, warnanya agak kurang bagus, sebulan berikutnya bisa lebih bagus, lebih hitam, Iya. lebih mengkilat. Itu juga pengaruh. Nah, makanya saya punya trik seperti itu, Pak Saleh. Kalau ada tamu Iya. beli sapi, trik saya pasti saya kasih nota, kalau sapinya bernomor, Iya. saya tulis di notanya.
Yang kedua, harus foto sama sapinya. Betul betul. Itu. Ini saya bagi-bagi Iya. tips juga supaya Betul betul, Pak. kalau foto sapi biasanya yang ditunjukkan itu harus dari 3 sisi. Dari sisi samping, dari sisi depan, sama dari sisi samping kirinya lagi, samping kanan kiri, sisi depan. Karena dilihat kalau ada nomor atau cap atau Iya. ada warna itu kelihatan. Kalau dari depan biasanya bisa dilihat tanduknya. Tanduknya betul. Nah, Pak, tanduknya kayak gini. Iya. Nah, kadang orang dulu beli tanduknya nggak kayak gini. Ini kok tanduknya kok kayak gini. Padahal Iya. dia lupa. Padahal yang kita kasihkan benar-benar sapi itu. Nah, Iya, seperti iya, itu. Jadi pengalaman memang berbeda-beda. Padahal sapi yang dipilih itu adalah sapi yang sudah ditetapkan oleh dia, Pak, ya, Saleh ya. Betul, iya, Pak. Kadang lupa itu pelanggan itu ya. Jadi dari pengalaman Pak Saleh ini merupakan hal yang lucu. Kadang memang para pelanggan itu kadang tidak paham sapi dan dia tidak mengingat, maka perlu dokumentasi. Saat beli difoto sapinya, difoto dengan orangnya, bentuk sapinya. Kalau perlu difoto bareng sapinya, berdua sama sapinya. Maka saya sarankan setiap kandang itu punya tempat khusus untuk pemotretan. Kalau ada pembeli dipotret studio foto gitu maksudnya kan. Nah, jadi orangnya kalau mau protes ini memang benar-benar sapinya. Nah, hal yang seperti itu sering terjadi di dunia sapi. Dimarahi pelanggannya, sapinya kok dulu yang dibeli ini kok ini tambah besar, pernah juga. Dulu yang dibeli ini kok ini tambah kurus, pernah juga. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu hal yang biasa terjadi di dunia sapi. Nah, Pak Saleng nanti ini mungkin dengan Pak Saleng cukup di sini. Nanti saya juga akan wawancara adiknya Pak Saleng ini. Nah, Pak Saleng ini sekarang infonya sedang berada di kandang yang baru. Saya mau ngeliput kandang yang baru juga, boleh Pak Saleh? Boleh Pak, silahkan. Nah, jadi mumpung ada di Lojanan, rugi kalau kita tidak didokumentasikan di kandang Pak Saleng ini. Baik teman-teman, ini adalah gambaran secara keseluruhan. Ini adalah kandang Pak Saleng atau kandang Jaya Bersaudara yang dikomandoi oleh Pak Saleng dan Pak Saini. Teman-teman yang ada di area Kutai Kartanegara atau masyarakat Kutai Kartanegara yang mau jalan-jalan ke kandang silahkan, nanti di kilo 8 mampir di kandangnya Pak Saleng atau kandang Jaya Bersaudara. Sapinya yang disediakan di sini bervariasi Pak Saleng ya. Betul Pak. Dari kecil sampai yang besar ada lah. Ada. Jadi jangan khawatir. Jumlah 150 ekor, mungkin ke depan ada kandang baru lagi Pak? Iya, bisa. Kapasitas berapa ekor Pak Saleng? Sementara ini sekitar 50 ekor sana. 50 ekor. Kalau di sini ada 150, di sana 50 ekor, berarti tahun depan ini mungkin planning dari Pak Saleng dan Pak Saini yang ada di sini mungkin 200 ekor disediakan untuk tahun depan. Jadi jangan khawatir kehilangan stok untuk teman-teman atau masyarakat yang di area Samarinda, Lojanan, Kutai Kartanegara, Balikpapan ya. Iya, Balikpapan. Nah, bisa merapat di kandang Pak Saleng untuk mendapatkan sapi-sapi kurban dengan berbagai variasi dan tipe sehingga ada semua di sini. Baik Pak Saleng, terima kasih banyak. Terima kasih. Nanti saya akan meliput kandang yang dibangun. Siap. Nah, saya mau jalan-jalan di sana ketemu dengan Pak Saini. Oh iya, bisa di. Iya. Silakan Pak. Oke teman-teman, dengan saya Aminuddin Nur Arif hari ini di kandang Pak Saleng cukup sekian. Mudah-mudahan peternakan Pak Saleng ini lebih sukses lagi, lebih maju lagi, sapi-sapinya sehat semua dan kapasitasnya bisa bertambah banyak lagi nanti. Ya teman-teman, kita tadi sudah mampir ke kandang Jaya Bersaudara. Nah ini kita mampir ke kandang yang kedua, ini lagi dibangun. Ini ada Pak Saini. Ternyata beliaunya ngerjakan sendiri teman-teman, luar biasa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Nah kita mampir. Oke. Ini kita mau dokumentasi kandangnya Pak Saini. Siapa tahu beberapa tahun ke depan sudah berubah menjadi kandang yang sangat besar di sini kan, kita nggak tahu. Ini Mudah-mudahan, Pak. salaman dulu Pak. Ini Pak. Siap. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Nah, ini Pak Saini ini adalah adik dari Pak Saleng tadi ya. Oke.
yang sebelumnya kita liput. Di sini Pak Seni sedang membuat kandang juga. Ini kapasitas untuk berapa ekor Pak ini? 40 Pak ini. Ini kapasitas untuk 40 ekor. Kondisi kandangnya seperti ini masih tanah uruk biasa. Iya. Ini nanti nanti akan dicor Pak ya? Nggih Pak. Akan dicor. Nah, Pak Seni ini kandangnya ini tipe-tipe palung seperti apa Pak Seni? Boleh diceritakan? Ini kok ada palang-palang seperti ini? Nah, ini saya seket Pak supaya tidak kelahi sapi kan. Iya, ini Jadi disekat aman kita. biasa. Nggih. Jadi satu palung, ini nanti satu lubang, ini satu ekor sapi ya. Ekor sapi. Tipe palung bawah atau palung atas Pak rencana? Palung atas Pak ini rencana. Berarti nanti dikasih gini, Nggih. dikasih palung atas. Naik Nah, Pak ya. oke. Ini kandang ini luas berapa Pak? Ini 6,5 Pak, lebarnya panjang 20 meter. Kandang ini Panjang 20 aja Pak. lebarnya 6,5 meter, panjang 20 meter. Sama Pak saya ini dirancang untuk 40 ekor saat ini. Nggih. 40 ekor sapi. Nah, seperti itu. Ini kondisi palungnya seperti ini. Jadi Pak ini. Nah, ini kalau di Kalimantan ini Usaha. kayu ini kelihatannya kayunya nggak berbentuk kok, nggak beraturan gini. Tapi ini gini-gini, ini adalah kayu ulin teman-teman. Kayu ulin ini musuhnya cuma satu aja, api. Iya. Kalau rayap, apa, panas, hujan, apa, dia tahan. Kecuali api ya. Oke. Nah, ini ditancapkan pun bertahun-tahun dia tidak akan rusak kayu ini, Iya. tidak akan jabuk. Baik. Pak saya ini berdekatan ya Pak Seni dengan kandang yang pertama. Iya Pak. Nah, Sekitar 500 meter lah Pak. nah kok nggak yang di kandang pertama tadi yang dilebarkan Pak? Kok memilih untuk ke sini jadi- tuh kenapa Pak Seni kalau boleh tahu? Suasana baru lah Pak itu kan ya kan. Jadi Di sini agak rumputnya juga lebih dekat sih Pak. jadi mencari suasana baru dan mendekati lahan rumputnya. Iya. Ini untuk lahan rumputnya ini ada berapa hektar Pak di sini? Saya punya ada kurang lebih 10 hektar Pak. Lahan rumput. Di sini ada 10 hektar. Jadi persiapan teman-teman yang di area Kalimantan ini termasuk Pak Saini ini teman-teman, untuk para peternaknya itu hebatnya itu lahan di sini itu luas. Oke. Jadi peternak-peternak di sini sebenarnya sangat potensial karena lahan rumput pakan itu sudah ada. Beda dengan di tempat-tempat lain Mas, ini mungkin di Jawa atau apa. Iya. Lahan rumput itu rebutan, bisa kelahi untuk mencari rumput itu seperti itu. Nah, ini adalah suasana kandang baru Pak Saini. Ini dibangun di tahun 2023. Mungkin di tahun-tahun berikutnya nanti kita akan silaturahmi ke sini lagi. Siap Pak. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana perkembangan kandang-kandang yang ada di sini teman-teman. Mudah-mudahan peternak dan petani di area Kalimantan Timur ini, khususnya di daerah Kukar ini, semakin maju. Jadi sapi-sapinya melimpah, swasembada sapi. Jadi kebutuhan sapi khususnya di Kutai Kartanegara, area Samarinda, Kalimantan Timur, bahkan se-Kalimantan nanti akan melimpah seperti itu teman-teman. Karena alamnya sudah mendukung, sapinya yang kurang. Oke. Nah, seperti itu. Maka pejuang-pejuang seperti Pak Saini ini harus kita dukung sepenuhnya supaya pemenuhan sapi nanti akan terpenuhi dengan baik di sini. Baik Pak Saini, ini tadi saya sudah ke kandang satu Oke. cukup lama, ini kandang berikutnya. Pak Saini silakan beraktivitas. Terima kasih Siap, Pak, siap. mengganggu waktunya. Oke, Pak. Mana ya, Pak? Nah, teman-teman mampir ke kandang Pak Saini di Kilo 8 Lojanan, Jalan Poros, Samarinda, Balikpapan. Kandang Jaya Bersaudara. Jaya Bersaudara, Pak Saini dan Pak Saleng. Saleng. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan petani dan peternak sapi di Kalimantan Timur semakin maju, semakin sukses. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.